Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya sedang mengerjakan tugas middle test saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada zaman klasik. Sejarah Islam dibagi atas beberapa periode. Pertama, zaman permulaan, yaitu sejak turunnya wahyu pada 610 Masehi hingga akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada 661 Masehi. Kedua, zaman klasik, yang merupakan zaman kemajuan dari segi ilmu dan kebudayaan Islam, yaitu sejak berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus hingga zaman pemerintahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan zaman pemerintahan Islam di Spanyol. Pada masa klasik 650 sampai 1250 Masehi, ilmuwan Islam berkembang pesat, baik dalam pemikiran maupun peradaban Islam, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti motivasi internal Islam itu sendiri, maupun para khalifah yang cinta akan ilmu pengetahuan, bukan hanya pada ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu umum, sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang, disertai dengan munculnya perpustakaan pada masa Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, berdiri sebuah tempat penyimpanan koleksi yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, yang merupakan perpustakaan terbesar di masa itu. Perpustakaan ini bernama Bait al-Hikmah, yang bertahan hingga tahun 1258 Masehi, setelah adanya penyerangan dari bangsa Mongol ke Baghdad. Perpustakaan Bait al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan kemudian menjadi besar pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dengan adanya perpustakaan terbesar, Bait al-Hikmah menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan dunia perpustakaan pada masa klasik sangat maju. Artinya, bahwa pada masa Islam klasik, banyak masyarakat yang sudah mengenal adanya tulisan dan pendidikan. Dan hal tersebut lahir karena adanya kecintaan kaum intelektual atau para pemimpin dan bangsawan pada masa itu terhadap ilmu pengetahuan. Belum banyak informasi yang detail mengenai pola klasifikasi yang dipakai oleh perpustakaan di masa klasik. Hanya saja, sistem klasifikasi yang dipakai pada saat itu kemungkinan besar adalah sesuai dengan pola klasifikasi yang dicantumkan oleh buku-buku bibliografi atau buku-buku kurikulum ilmu yang ditulis oleh para ulama. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu juga harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilannya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ascella Theologia, artinya abdi agama. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak juga temuan-temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan teologi
sudah berkembang sejak masa-masa awal Islam hingga sekarang. Khusus dalam bidang teologi, Mu'tazilah dianggap sebagai pembawa pemikiran-pemikiran rasional. Menurut Harun Nasution, pemikiran rasional berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai dengan 1250 Masehi. Pemikiran ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.